Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Agung Pujo Asmanto. Di sini saya akan menampilkan video simulasi fasilitasi dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata teknik fasilitasi untuk pendampingan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kemala Astika sebagai instruktur modul 3 JPP Angkatan 11. Berikut ini adalah video simulasi fasilitasi yang telah kami lakukan pada modul 3. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana kabar ibu-ibu JPP Angkatan 11 semuanya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Kak. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dengan saya Bapak Agung Pujo Asmanto sebagai pengajar praktek Angkatan 11 yang sudah membersamai dengan semua sampai pada lokakarya 7 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa keracunan apapun. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menginjak pada lokakarya 7 nggih. Saya share screen dulu nggih. Apakah sudah kelihatan ibu-ibu? Sudah, Bapak. Tampilannya? Alhamdulillah, terima kasih. Nah, baik ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita sudah menginjak pada loka 7, di mana lokakarya 7 merupakan lokakarya terakhir kita dalam mempersiapkan panen hasil karya ya dengan semua selama mengikuti DGP. Dan semoga setelah lokakarya 7 ini ibu-ibu semua bisa lulus dan menyandang gelar menjadi guru penggerak. Amin. Ya amin. Seperti yang ibu-ibu lihat pada gambar tersebut, kira-kira apa saja yang ibu-ibu tampilkan dan pamerkan pada kegiatan panen hasil karya tersebut. Nah, ini merupakan persiapan jenengan semua dan mulai sekarang harus disiapkan ya. Pada sesi ini kita akan membahas tema panen hasil belajar, refleksi capaian diri, dan program penggerak selama 6 bulan. Untuk mengawal kegiatan hari ini, mari kita berdoa sejenak supaya kegiatan kita bisa berjalan lancar dan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi jenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo ibu-ibu, siapa yang bisa mewakili untuk memimpin doa? Saya, Pak. Monggo Bu Mufatirah. Terima kasih, Pak. Baiklah ibu-ibu, agar kegiatan lokakarya 7 ini berjalan dengan lancar, ada guna dan manfaatnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Mufatirah sudah memimpin doa untuk kita semua. Supaya pembelajaran kita hari ini menjadi lebih rileks, coba jenengan tenangkan hati dan pikiran serta pikirkan sejenak semua beban agar lebih fokus untuk belajar. Nah, di sini kita ambil posisi duduk senyaman mungkin, kemudian pejamkan kedua mata, lalu tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian hembuskan melalui mulut. Sekali lagi, coba tarik nafas pelan-pelan, kemudian hembuskan lagi perlahan-lahan. Nah, sekarang buka kedua mata, dan bagaimana perasaan ibu-ibu semua saat ini? Tenang, Pak. Tenang. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih rileks ya. Berikutnya, di sini ada kesepakatan kelas, hadir tepat waktu, hadir sepenuh hati, hadir untuk aktif berdiskusi dan berbagi. Saya lihat tadi semuanya sudah hadir sebelum protokol ini dibuka. Ya. Kemudian untuk usulan kesepakatan kelas, kira-kira ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Pak. Ya, Pak. Sudah cukup, ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta atau CGP mampu merefleksikan capaian diri dan program guru penggerak selama 6 bulan. Nah, di sini ada kira-kira adakah yang bisa menjelaskan dari gambar yang sudah saya berikan pada slide ini? Ibu-ibu, yang mulai dari awal sini sampai
terakhir ini. Siapa yang bisa? Monggo. NSN. Oke, Bu Mufatiro, monggo. Ya, terima kasih Pak. Ini saya berkaca pada diri saya sendiri Pak. Saya berusaha untuk menjadi guru penggerak, bergerak bersama teman-teman. Ini gambar yang kedua Pak. Meskipun dalam perjalanan bergerak ini Pak, ada yang melelahkan Pak. Tetapi saya harus punya bayangan bahwasanya ke depan nanti, meskipun guru penggerak ini 6 bulan ya Pak, saya harus tetap semangat. Saya juga harus komitmen kepada waktu dan akhirnya saya sukses Pak ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mufatiro. Beri aplaus semuanya. Nah, di sini kita lihat bahwa dari gambar tersebut adalah perjalanan GGP ya. Mulai dari awal di sini senang sudah bisa diterima jadi GGP, kemudian bisa berkumpul dengan teman-teman baru, dan akhirnya di sini ada berbagai macam permasalahan termasuk due date yang harus diselesaikan tepat waktu, akhirnya mencapai kesuksesan. Nah, itu tadi ya perjalanan selama mengikuti GGP. Mudah-mudahan kita sukses semua sampai lulus. Amin. Amin. Nah, di sini ada perjalanan menjadi guru penggerak. Nah, kita mulai dari lokakarya orientasi sampai lokakarya 7. Nah, berikutnya di sini ada pertanyaan pemantik dari alur perjalanan tadi. Di sini ada pertanyaan pemantik, Ibu ya, nanti Ibu bisa menjawab pertanyaan tersebut pada Jamboard yang sudah saya bagikan di kolom komentar. Di dalam Jamboard tersebut terdapat 2 halaman ya yang harus Ibu jawab. Oke. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. 1. Pencapaian apa yang sudah ditempuh selama 6 bulan? Di sini saya share screen-kan untuk Jamboard-nya ya. Oh, ternyata sudah terisi ya. Alhamdulillah. Nah, di sini Bu Evi menjawab pertanyaan melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Terus kemudian Bu Mufatiro melakukan PBM yang berpihak pada murid dan menerapkan budaya positif. Delita, pencapaian saya terbesar membuat program sekolah yang berpihak pada anak. Dan Bu Luciati, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, berkolaborasi dalam berbagai praktik baik, serta membuat program sekolah. Dan yang terakhir ini dari Bu Anis, mengimplementasikan budaya positif. Nah, ini saya mau tanya ke Bu Delita. Bagaimana ini pencapaian terbesarnya Bu Delita? Kira-kira apa yang membuat program sekolahnya bisa berpihak pada anak? Untuk Bu Delita supaya bisa dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Oke Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mempunyai pencapaian terbesar Bapak, yaitu membuat salah satu program sekolah, yaitu namanya Betasari, berani tampil Sabtu Berseri. Jadi setiap 6 bulan sekali peserta didik itu memberikan tampilan-tampilan, bisa bebas Bapak, bisa tari-tarian, bisa menyanyi, baca puisi. Nah, yang tampil itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Masing-masing kelas memberikan perwakilan 1 atau 2 orang untuk memberi tampilan. Nah, idenya ini Bapak bukan dari saya, tapi malah dari siswa-siswi saya sendiri. Jadi mereka itu seperti butuh wadah untuk menampilkan kreativitas mereka. Jadi makanya saya sebut sebagai program yang berpihak pada anak, karena memang untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswi saya. Demikian Pak Agung, matur nuwun. Terima kasih Bu Delita atas paparannya. Jadi memang bertujuan untuk siswa, dan memang siswa yang punya inisiatif mengadakan kegiatan tersebut. Kita lanjut ya untuk pertanyaan yang berikutnya. Yang nomor 2, program apa yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan keberpihakan pada murid? Izin Bapak. Bisa diisi pada kolom komentar. Iya, Bu Anis, monggo. Iya, saya melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi Bapak. Pembelajaran berdiferensiasi, nggih. Tolong jelaskan Bu, gimana itu pembelajarannya Bu di kelas jenengan? Pembelajaran berdiferensiasi di sini sementara saya lakukan berdasarkan pemetaan minat Bapak, jadi lebih kepada produknya. Karena memang saya menemui kendala Bapak, tantangannya adalah waktu, karena memang di sekolah saya ini mengampu 3 kurikulum sekaligus sehingga waktunya itu mengalami keterbatasan. Seperti itu Bapak, jadi saya harus benar-benar pandai dalam mengelola waktu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, terima kasih Bu Anis. Nah, dari pertanyaan tadi, jawaban-jawaban jenengan memang merupakan pengalaman jenengan sendiri selama mengikuti program GGP dan berimbas kepada kelas jenengan dan sekolah jenengan. Baik, terima kasih tadi Bu Anis.
dapat kita lihat bahwa tujuan akhir ibu-ibu nanti adalah dapat membuat rencana kerja pengembangan sekolah yang muaranya jenengan dapat membuat pengelolaan program yang berdampak pada murid di sekolah masing-masing ya. Apa itu pengelolaan program yang berdampak pada murid? Nah, di sini pengelolaan program yang berdampak pada murid adalah program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid. Dasarnya adalah murid dan untuk mengembangkan potensi murid seutuhnya. Program yang dibuat berdasarkan minat dan harapan dari murid dan juga untuk memfasilitasi perkembangan potensi yang ada dalam diri murid. Nah, sekarang kita menginjak pada refleksi supaya tujuan belajar kita dapat terpenuhi. Mari kita sejak merefleksikan sama dari semua yang kita dapatkan hari ini. Kira-kira apa hal positif yang dapat kita ambil dari belajar kita hari ini? Monggo, siapa yang mau reset? Dia Bu Evi. Ya Pak Agung, menurut saya hal yang positif refleksi dari kegiatan ini adalah kolaborasi Pak Agung, di mana kita memang harus berkolaborasi, bekerja sama dengan tim, apalagi kita sudah masuk di penghujung ya Pak Agung ya. Jadi perlu kerjasama tim agar menciptakan suatu program-program yang berdampak pada peserta didik. Itu Pak Agung, menurut saya refleksi yang saya ambil dalam kegiatan ini. Oke, terima kasih Ibu Evi atas jawabannya. Ibu-ibu semua luar biasa hebat, sudah berpartisipasi aktif selama sesi ini dengan kehadiran penuh yang sudah berbagi pengalaman hingga menjadikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Pada kesempatan ini merupakan hari terakhir kita bertemu secara daring ya, melalui Meet, dan kegiatan berikutnya adalah akan bertemu secara offline ya, nanti untuk persiapan menghadapi Lokakarya 7 berupa pementasan dan pameran hasil karya kita selama mengikuti JGP selama 6 bulan ini. Sebelum saya tutup pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan Ibu-Ibu dengan materi ini? Cukup Bapak. Tidak ada Pak, sudah Pak, sama jelas Pak Agung. Ya. Sama jelas ya, terima kasih. Jika tidak ada, maka saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu-Ibu semua. Dan mari kita berdoa bersama, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam menjalankan Lokakarya 7. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih kasih Bapak. Mohon izin Terima kasih, untuk Pak. keluar. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Salam dan Bahagia Guru Bergerak Indonesia Maju, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ingarso Suntulodo ing Madya Mangunkarso. Tutpuri Handayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.